Essence of the Body Mind, Xun Fa Xiang, Sabtu, 6 Mei 2023. Riwayat Ceci, bagian 9. Menggenggam jalinan jodoh dengan welas asih memberi manfaat bagi dunia. 16 Februari 2015, ceramah master pada temu ramah relawan Tiongkok wilayah timur. Saya sering merasa kagum pada diri saya sendiri. Bila sudah menetapkan cita-cita dan arah tujuannya sudah pasti, jika itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, saya akan mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Oleh sebab itu, dimulai dari mengatasi kesulitan. Dalam mengatasi kesulitan yang demikian adalah berasal dari prinsip kemandirian hidup. Dari prinsip tersebut, kemudian perlahan-lahan berpikir bagaimana untuk bisa mandiri. Kemudian dimulai dari berbagai macam cara, harus memiliki arah tujuan untuk bertahan hidup. Misalnya, mengumpulkan kantong semen bangunan. 50 tahun lalu, kantong semen semuanya ada 4 lapis ataupun 3 lapis kertas. Kami akan mengumpulkannya, lalu membukanya. Lapis yang terluar tentu saja kotor. Lapis terdalam juga ternoda semen. Lapisan tengah masih ada 2 lembar yang bersih. Yang terluar, yang terdalam, kita harus melakukan pembersihan dengan mengelap agar menjadi bersih. 2 lembar di dalamnya sangat bersih, jadi kami memisahkannya. Masih belum ada Ceci, sudah memulai dengan prinsip kemandirian hidup. Ini adalah sumber dari silsilah Dharma. Kantong semen ini dipotong agar terbuka, direkatkan menjadi kantongan. Yang kotor, lapis bagian dalam dan luar, dijual kepada toko bangunan untuk membungkus material bangunan. 2 lapis yang bersih direkatkan lagi menjadi kantongan satu persatu. Adalah untuk kantongan pakan ternak, untuk memelihara ayam, memelihara bebek, pakan ternak seperti ini. Kantongan pakan ternak. Dengan demikian, mendaur ulang kantong untuk bertahan hidup. Sekarang baru mengetahuinya, itu adalah bagian dari daur ulang. Tetapi pada saat itu adalah untuk mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Apakah itu cukup? Tentu saja tidak cukup. Di belakang gubuk kayu kecil saya ada sebidang tanah. Kami harus bercocok tanam di sana, menanam kacang dan lain sebagainya. Bergantung dari ini untuk melewati hidup. Menanam bahan pangan biji-bijian sendiri. Kehidupan kami dilalui dengan cara begini. Semua ini adalah kesulitan-kesulitan yang harus kami atasi. Sepanjang periode ini, dalam proses mengatasi kesulitan, harus menggenggam erat setiap jalinan jodoh yang datang. Itu seperti kisah bercak darah. Semua ini adalah bagian dari proses. Meskipun diri sendiri masih menjalani kehidupan dengan sangat sulit, tetapi melihat keadaan seperti itu, kami membuka batin yang kaya di tengah kehidupan kami yang miskin. Dengan memikirkan berbagai cara, ditambah dengan jalinan jodoh, berdiskusi dengan biarawati Katolik. Benar, sama-sama praktisi keagamaan. Agama orang lain bisa mendirikan rumah sakit, ada panti jompo, ada panti asuhan. Bagaimana dengan agama Buddha? Apa yang bisa kita lakukan? Mereka berkata, melakukan kebajikan seharusnya diketahui semua orang. Harus membutuhkan kekuatan orang banyak agar dapat melakukan sesuatu untuk masyarakat. Mereka menyadarkan saya tentang hal-hal tersebut satu persatu. Benar, kita seharusnya juga bisa. Asalkan melakukan kebajikan diketahui orang banyak, asalkan kita dapat mendorong lebih banyak orang bersama ke arah tujuan yang sama untuk melakukan kebajikan. Sehingga seperti inilah jalinan jodoh berpadu. Riwayat Ceci bagian 9. Menggenggam jalinan jodoh dengan welas asih memberi manfaat bagi dunia. Kondisi dunia internasional 1964 sampai 1965. 1964, fisikawan Murray Gell-Mann menemukan dalil quark atau partikel dasar. 1965, film The Sound of Music mencetak rekor baru box office. 1965, bulan 6,
Perantau Cina memprotes normalisasi hubungan Jepang dengan Korea Selatan. Kondisi Taiwan 1964 sampai 1965. 1964 bulan 6, bendungan Waduk Suman selesai dikerjakan, menjadikannya bendungan tertinggi di Timur Jauh. 1965, Amerika Serikat menghentikan bantuan keuangan kepada Taiwan. Sejarah Cuci 1964 sampai 1966. 1964 bulan 3, Mahaguru Ingsun ke Hualien mengunjungi master. 1964 bulan 5, Te Che, Te Shao, Te Rong, dan 4 orang lainnya bersarana. 1964 bulan 5, Master ke Wihara Haihui di Patu mengikuti retreat Sangha musim panas. 1964 bulan 9, Master pulang ke Fengyuan dalam rangka ulang tahun ibunya. 1964 bulan 10, Master dan murid utama Te Che pulang dan berdiam di Wihara Puming. 1966 bulan 3, berdirinya Badan Amal Buddha Ceci. Tahun 1964 sampai 1966, rezim komunis Cina didukung oleh Uni Soviet menyebar begitu cepat. Perebutan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menyalakan kobaran api peperangan di benua Asia, Afrika, Amerika Latin. Pada waktu itu, masyarakat internasional satu persatu mengisolasi Taiwan. Hubungan persahabatan antara Jepang dan Korea Selatan pun kembali membaik, yang membuat gerakan anti-Jepang di masyarakat Taiwan memanas. Kemudian, Amerika pun menghentikan bantuan finansialnya untuk Taiwan. Master Cheng Yen sejak bulan Oktober 1963 mengajarkan sutra di Wihara Jisan. Dalam waktu 8 bulan telah menjalin jodoh baik dengan banyak pengikut. Te Che Shifu, Te Chao Shifu, Te Rong Shifu, dan Te En Shifu satu persatu menjadi murid master, memecahkan tekad master untuk tidak menerima murid. Ceramah Master 17 April 2001, bincang dengan komite senior. Saat itu dikarenakan tidak memiliki tempat tinggal, sehingga dengan mengajarkan sutra di wihara, maka bisa memiliki tempat untuk tinggal. Saat itu, membabarkan sutra agar mendapatkan tempat tinggal. Beginilah, sehingga bisa berkunjung ke sana. Ada Bibi Tsai, Bibi Chuan, juga ada ibunda dari Shaowen, yaitu Shifu Terong. Ada sekelompok bodhisattva senior yang mendengarkan sutra di sana. Seperti inilah dimulainya jalinan jodoh ini. Ibunda dari Shaowen, dia begitu tulus menyerahkan Shaowen kepadaku. Kemudian Shawei, yaitu Te Che Shifu, Shaoen, Te En Shifu pun datang. Mereka pun datang. Peristiwa ini terjadi pada saat itu. Ingatan tentang bercak darah. Ceramah Master pada temu ramah dengan staf misi budaya humanis. Saat itu saya mengikuti masa warsa. Shaowen, Shifu Terong, dan Shawei, Shifu Teche, mereka berdua juga ikut dalam masa warsa. Setelah selesai, kami kembali ke Wihara Puming. Kami tinggal di sini. Saat itu kami sangatlah miskin, karena harapan kami adalah menerapkan prinsip kemandirian hidup. Konsep hidup ini selamanya masih ada di pikiran saya, sehingga kami beberapa orang yang hidup di sana. Kakek guru, yaitu Master Ingsun, juga pernah mengunjungi kami. Beliau merasa praktisi monastik bagaimana bisa membina diri dengan kondisi hidup yang demikian. Disebut kuil, bukan kuil. Disebut rumah, tidak seperti rumah. Bisa berbuat apa di sana? Jadi, ada satu masa di mana kakek guru akan meninggalkan wihara Miaoyin di Chiayi, karena ada seorang Nyonya Huang telah membangun sebuah rumah kecil Paoen di Waishuangxi, meminta kakek guru untuk tinggal di sana. Saat itu Universitas Chinese Culture mengundang kakek guru untuk menjadi dosen di sana, menjadi dosen tamu. Jadi, beliau akan meninggalkan wihara Miaoyin, maka di tempat itu membutuhkan orang untuk menggantikan beliau. Dan di antara sekelompok muridnya, hanya saya di sini yang memiliki beberapa orang murid.
di mana sebenarnya asal mau bekerja sudah bisa untuk bertahan hidup. Namun, kakek guru meminta saya untuk pindah ke Wihara Miao In. Saat bersiap untuk pindah ke sana, kebetulan papa dari Su Fu Terong jatuh sakit. Waktu itu di mana saya sudah mengiyakan kakek guru akan pindah ke Wihara Miao In. Kakek guru juga sudah memberikan saya ongkos untuk pindah. Video temu ramah dengan staf misi budaya humanis 28 Mei 2011. Kala itu, ada sekelompok orang-orang tua. Mereka mendapat berita ini dan tidak ingin menerimanya. Lalu terus meminta kepada saya agar jangan pergi. Mereka membutuhkan saya. Namun, saya menjawab bahwa tidak bisa menolak perintah dari guru. Saya harus menuruti kata guru. Saat itu, sekelompok bodhisatwa ini segera menugaskan notaris untuk menuliskan surat petisi, memohon kepada guru saya, apakah pemindahan saya dapat ditunda selama 3 tahun. Berharap saya bisa menetap di Hualien 3 tahun lagi. Sebenarnya saya berpikir dalam hati, semakin lama menetap, tali persaudaraan akan semakin erat terikat. Benarkah setelah 3 tahun nanti saya bisa meninggalkan tempat tersebut? Saya harus mempunyai persiapan mental. Melihat begitu banyak orang-orang tua yang demikian tulus bermohon, guru saya juga berpendapat bahwa seorang praktisi pada dasarnya mempunyai tanggung jawab untuk membimbing para makhluk secara luas. Berhubung memiliki jalinan jodoh di Hualien, ada baiknya juga tetaplah menetap di sana. Di masa itu juga, suatu hari, pada pagi buta pergi menjenguk seseorang yang sakit. Pasien ini adalah ayah dari Terong Sifu, pendarahan lambung. Beliau dioperasi di rumah sakit itu. Maka, pada pagi buta, saya sudah sampai di rumah sakit di desa. Pada pagi hari, masih sangat sepi dan bersih. Menjenguk pasien, bercengkrama dengan pasien. Setelah mengetahui kondisi tubuh pasien, kami sudah merasa tenang. Lalu, kami akan meninggalkan tempat itu. Itulah saat sebelum keluar dari pintu rumah sakit itu, terlihat bercak darah di lantai. Ingatan akan bercak darah ini masih sangat segar. Gambaran ini masih ada dalam pikiran saya. Saya melihat dan tidak dapat melakukan apa-apa. Saya bertanya, mengapa ada bercak darah ini? Pada saat itu, ada seseorang yang menunggu antrian dokter. Dengan ramah, ia menjawab saya. Situasi yang tadi terlihat, ada seorang wanita yang tinggal di pedalaman gunung yang digotong oleh 4 orang secara bergantian dari tadi malam sampai tadi pagi. Di mana ia sekarang? Sudah dibawa pergi. Mengapa? Karena dia tidak punya $8.000 NTD. Tapi, tahukah Anda, nilai $8.000 NTD di saat itu bisa membeli rumah, uang yang sangat besar. Namun saat itu, mengapa dia harus membayar $8.000? Karena pembedahan membutuhkan transfusi darah. Darah untuk transfusi waktu itu harus dibeli. Jadi, ada penjual darah. Penjual darah seperti itu. Khusus untuk diambil darahnya. Untuk 250 cc. Harganya $500 NTD. Dan ada yang hingga $1.000 NTD. Bagaimana orang gunung bisa punya tabungan? Jadi, mereka membawanya pergi. Dan ketika saya keluar, saya melihat bercak darah. Saat mendengar cerita seperti itu, hati saya sangat pedih. Saya pulang ke Hualien membawa hati yang pedih ini. Saat itu, saya tinggal di Wihara Puming di belakang Jingse. Ketika saya kembali, saya merasa tidak gembira. Saya terus berpikir, jika saya punya uang, jika saya ada di sana saat itu, dan jika saya ada di sana dan punya uang, bukankah saya bisa menyelamatkan 2 nyawa? Andai tidak bisa menyelamatkan 2 nyawa, tapi setidaknya 1 nyawa bisa diselamatkan. Dia mengalami keguguran. Jadi, saya terus memikirkan ini. Video temu ramah staf misi budaya humanis 27 Agustus 2003.
Masih teringat dengan warna merah darah segar yang tergenang di lantai, tetapi ingatan saya agak kabur tentang orang tersebut karena saya tidak memperhatikan orang yang berbicara dengan saya itu seperti apa perawakannya. Saya juga tidak tahu bagaimana wajah dari wanita yang dibawa pergi itu. Setelah dia dibawa pergi, saya tidak tahu dia hidup atau mati. Saya punya banyak pertanyaan di dalam pikiran saya. Saya merasakan kesedihan dan kepedihan. Itulah kondisi batin saya selama periode itu. Pada saat itu, untuk setiap kali makan, kami sungguh sangat miskin. Sampai-sampai kami hanya punya satu potong tahu untuk dimakan bersama nasi, karena kami tidak memiliki hidangan lain. Kami selalu makan 2 mangkuk nasi. Kadang-kadang saya bahkan menggambarkannya miskin sampai harus menggunakan batu untuk digaramin. Itu adalah kehidupan yang sulit. Saya juga bersiap untuk pergi, dan kemudian saya bertemu dengan situasi ini. Dan ada banyak yang tidak ingin aku pergi. Orang-orang tua itu tidak ingin saya pergi. Dalam situasi tersebut, saya kebetulan bertemu dengan beberapa biarawati Katolik. Dorongan dari biarawati. Video ceramah Master 23 Juni 2014, percakapan staf Rumah Sakit Ceci Tallinn. Ketiga biarawati Katolik tersebut, mereka datang untuk mengubah keyakinan saya. Dikarenakan pada waktu itu saya tinggal di sebuah gubuk kayu kecil. 50 tahun lebih yang lalu, saya tinggal di dalam gubuk kayu yang kecil. Pada saat itu, mereka sering ke gereja yang berada di gunung untuk memimpin misa. Oleh karena itu, mereka akan melintas di depan gubuk kayu kecil saya. Pada saat itu terdapat 3 gadis muda. Melihat saya yang merupakan seorang monastik dan memiliki rasa penasaran tentang saya, setiap hari ketika senja mereka akan turun dari gunung dan berbincang-bincang dengan saya. Pada waktu yang bersamaan, mereka juga bersenda gurau. Kemudian, ketiga gadis tersebut, mereka juga ingin berlindung. Setiap hari mereka akan turun untuk membantu saya menjinjing air. Suatu ketika mereka hendak kembali, biarawati Katolik turun dan menanyakan gadis-gadis itu, "Mengapa kalian sering pergi ke gubuk kayu kecil itu?" Kemudian, ketiga gadis tersebut berkata kepada mereka, "Kami membantu guru kami untuk menjinjing air." Biarawati Katolik tersebut berkata, "Guru Anda?" Oleh karena itu, mereka mulai berbicara mengenai saya, seorang monastik, dan lain-lain. Kemudian, ketiga biarawati tersebut berkata, "Sungguh sedih melihatnya melatih diri seperti itu. Bisakah kalian memperkenalkan kami kepada beliau, sehingga kami bisa berbincang-bincang dengannya?" Para gadis berkata, "Anda ingin berbincang dengan beliau? Anda adalah biarawati Katolik, sedangkan beliau adalah seorang umat Buddhis." Mereka berkata, "Iya, benar, kondisi kehidupannya sangat kasihan. Kami bisa mengajaknya untuk bergabung dengan komunitas kami." Kedatangan mereka ada maksud tujuan untuk mengubah saya. 3 gadisnya pun mengiyakan mereka. Saya sampaikan dulu kepada master kami untuk aturkan janji temu dengan kalian. Mereka pun datang menyampaikan kepada saya. Saya berkata, "Baiklah, lihat kapan ada waktu yang pas." Tetapi setelah mengatur jadwal ketemu, realisasi pertemuan tertunda lama karena datangnya angin topan, memaksa saya untuk sementara keluar dari gubuk kayu kecil. Selama proses tersebut, jika diceritakan akan panjang, hingga sampai saya kembali ke gubuk kayu dan tinggal di samping wihara Puming. Saat itu, saya sudah punya murid, seperti Te Rong Sifu, Te Chi Sifu, dan Te En Sifu. Mereka sudah mulai tinggal bersama master, dan topik lama diungkit kembali. Ketiga gadis tersebut memberitahu saya bahwa para biarawati Katolik masih bertanya, "Sudah demikian lama, kapan bisa bertemu master kalian?" Saya menjawab, "Saat ini, kapan saja mereka bisa datang." Maka suatu hari, ketiga biarawati Katolik ini pun datang dan mengobrol dengan saya. Video Camp Negara Asia Australia,
7 Desember 1996. 3 biarawati Katolik benar-benar sangat mengagumkan. Mereka setiap Sabtu sore, mereka akan pergi ke gunung di belakang sana untuk membabarkan ajaran. Mereka berkata bahwa mereka setiap kali berjalan melewati rumah kayu kecil saya, di luar kontrol mereka akan berbalik untuk melihat rumah kecil itu. Mereka berkata bahwa mereka kadang-kadang melihat saya di pintu masuk rumah kecil. Mereka juga merasa kasihan pada saya. Mereka berkata bahwa mereka membangkitkan satu ikrar, pasti akan datang untuk membimbing saya. Suatu hari, Sabtu sore, ketiga gadis ini membawa biarawati Katolik datang. Kami duduk dan membahas. Tentu saja, membahas tentang agama. Saya membahas tentang ajaran Buddha, mereka membahas tentang ajaran Katolik. Tidak peduli ajaran Katolik ataupun ajaran Buddha, kami saling membahas dengan penuh sukacita. Kami sangat bersukacita dan merasa apa yang kami bahas bisa terhubung. Setelah kami saling membahas makna ajaran satu sama lain, tiga biarawati Katolik ini berkata, ternyata prinsip kebenaran dari ajaran Buddha adalah demikian sempurna dan harmonis. Sungguh indah, benar-benar sangat bajik. Namun, ajaran Katolik kami telah tersebar di setiap negara, terutama bersumbangsi di negara yang terbelakang. Kami menerima anak yatim piatu, membangun panti jompo, dan juga mendirikan rumah sakit, serta mendirikan sekolah. Apakah ajaran Buddha ada melakukan hal ini? Dia bertanya demikian pada saya. Pada saat itu, saya benar-benar tidak bisa menjawabnya. Tidak tahu bagaimana saya menjawabnya. Namun, saya mencintai ajaran Buddha. Saya masih tetap melindungi dan menegakkan ajaran Buddha. Sehingga saya menjawab, saya berkata, saat ini kami belum memilikinya. Tidak ada panti asuhan dan panti jompo Buddha. Tentu saja juga tidak ada rumah sakit Buddha. Semua wujud dengan nama ini, kami tidak memilikinya. Namun, di dalam batin kami, semuanya memiliki tekad. Saya katakan kepada mereka, umat Buddha kebanyakan berdana tanpa kemelekatan pada nama. Kebanyakan adalah dengan anonim. Saya juga mengatakan kepada mereka, coba lihat kalau di surat kabar, Anda ada melihat seorang dermawan menolong orang dengan anonim. Ini bisa dikatakan bahwa dia adalah umat Buddha. Berbuat kebaikan, mereka tidak melekat pada nama dan rupa. Jawaban saya seperti ini. Mereka segera mengatakan kepada saya, ada begitu banyak orang baik dalam agama Buddha. Jika kalian tidak menggunakan anonim dan kekuatan setiap orang digabungkan, bukankah bisa melakukan sangat banyak hal? Yang saya sangat berterima kasih adalah beberapa kalimat ini. Benar-benar telah membangkitkan kepercayaan diri saya, juga telah membangkitkan kegigihan saya. Saya membuat janji dengan mereka. Saya berkata, bisa. Saya yakin bisa melakukannya. Karena orang yang beragama adalah orang yang baik, adalah orang yang memiliki cinta kasih. Mereka semua bersedia untuk menjadi orang yang membantu orang lain. Umat Katolik bisa melakukannya. Umat Kristen bisa melakukannya. Tentu saja, umat Buddha juga bisa melakukannya. Sebutan nama kita tidak sama, namun kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengasihi orang. Semua adalah memiliki sebuah hati cinta kasih yang baik. Ini adalah benih sebab dari suci. Sejak itu, saya berikrar, saya berharap demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Di saat saya menjadi praktisi dan menerima sila, guru saya memberi saya misi, yaitu demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Melalui faktor pendukung dari tiga biarawati Katolik ini, membuat tekad hati saya ini benar-benar telah terbentuk. Video perbincangan di Camp Staf Budaya Humanis 28 Mei 2011. Sore hari itu, saya ingin kami semua yang ada di dalam gereja Cingse, termasuk saya sendiri, total 6 orang, saya memberitahu semuanya bahwa saya sangat ingin melakukan hal ini.
yang selalu mengganjal di hati saya. Gambaran yang selalu terbawa dalam pikiranku, hati saya tidak rela. Kata-kata dari perbincangan dengan 3 biarawati tadi pagi menginspirasi saya. Berharap kita dapat mendirikan sebuah yayasan amal yang dapat menolong orang yang kesusahan dan mengentas kemiskinan. Lalu mereka berkata, kita tidak punya uang, bagaimana bisa menolong orang? Saya mengatakan, kita semua lebih berusaha lagi. Tiap hari, lebih banyak membuat sepatu bayi. Mulai dari sini. Video perbincangan dengan staf Rumah Sakit Ceci Tallinn 23 Juni 2014. Di antaranya masih ada 2 orang bodhisatwa tua. Selain 4 murid yang mengikuti saya, masih ada 2 orang bodhisatwa tua. Saya memberitahu bodhisatwa tua, saya pergi, 4 murid saya ini juga akan saya bawa pergi. Namun orang tua, Anda tidak dapat saya bawa pergi, karena kalian mempunyai anak-anak, memiliki keluarga di sini. Jika hal ini dapat saya lakukan dengan berhasil, keinginan kalian 30 orang bodhisatwa tua, maka saya akan selamanya berada di Hualien. Kemudian mereka mengatakan, Anda mau melakukan apa? Master, Anda katakan saja, kami pasti dapat melakukannya. Saya mengatakan, 1 hari menabung 50 sen, 30 orang, setiap orang membawa pulang celengan bambu ini. Uang belanja setiap hari dimasukkan ke dalam celengan bambu ini. Setiap hari 50 sen dimasukkan ke dalam celengan bambu. Mereka mengatakan, ini tidak masalah. Dengan demikian, mulailah, yaitu pada tahun 1966. Pada tahun itu, kalender lunar bulan 3, Yayasan Amal Ceci didirikan. 50 sen menyelamatkan kehidupan. Video temu ramah relawan dari Cina bagian timur, 16 Februari 2015. Seandainya kita bisa diakumulasikan sepanjang tahun, 1 orang 50 sen, 1 bulan $450 NTD, 1 tahun ada ribuan dolar NTD. Ketemu masalah yang bagaimanapun sulit, kita bisa segera membantunya. Namun, orang yang berduit sedikit, saat ada kesulitan juga tidak bisa kita temukan. Oleh karena itu, saya butuhkan orang yang lebih banyak. Makin banyak orang, pandangan baru bisa terbuka lebar. Orang yang kesulitan di sekitarnya, baru ada kesempatan tertolong. Oleh karena itu, dimulai dari 50 sen. 50 sen, saya mau mereka setiap hari sisihkan. Saya sendiri pergi ke gunung di belakang kami. Sangat banyak orang menanam bambu. Lalu pergi menggergaji sedikit bambu dan membawanya pulang. Memotongnya 1 ruas per 1 ruas. Dengan demikian diberikan kepada 30 orang. Namun mereka mengatakan, saya 1 bulan menyumbangkan $15 NTD saja. Saya bilang, saya tidak mau uang $15 NTD kamu. Mereka mengira saya tidak bisa menghitung. Mereka lalu mengatakan, adalah 50 sen. 50 sen setiap hari. 1 bulan adalah $15 NTD. Saya mengatakan, benar, saya tahu. Akan tetapi, membuat kamu 1 bulan baru membangkitkan 1 niat hati. Demikian tidak cukup. Saya mau kamu setiap hari sebersih pikiran yang timbul adalah pikiran bajik, adalah cinta kasih. Kata orang, keluarga yang melakukan kebajikan pasti memiliki banyak hal yang patut dirayakan. Setiap orang, setiap hari mesti harus membangkitkan 1 niat pikiran cinta kasih, niat pikiran bajik. Kamu hari ini akan bisa sangat bahagia, karena kamu hari ini sudah mengungkapkan cinta kasih kamu. Ada cinta kasih, maka akan bahagia. Saya ingin Anda melakukannya setiap hari. Dan sebelum Anda pergi ke pasar, mengapa harus begitu? Tidak bisakah di malam hari? Saya berkata, saya ingin Anda menghemat uang belanjaan Anda, bukan ingin uang ekstra Anda. Sisakan uang 50 sen untuk belanjaan Anda hari ini. Uang 50 sen itu, ketika Anda mengangkat keranjang sayur, Anda memasukkan 50 sen ke dalam celengan bambu.
Dia masih mengingatnya dengan sangat baik. Ketika dia pergi ke pasar, dia dengan sendirinya akan berkata, "Saya ingin menghemat 50 sen dengan membeli lebih sedikit." Penjual sayur bertanya, "Apa yang ingin Anda lakukan dengan 60 sen?" Dia menjawab, "Uang 50 sen ini untuk membantu orang." "Bagaimana 50 sen bisa membantu orang?" Dia menjawab, "Guru saya berkata bahwa dengan menabung sedikit demi sedikit, lama-lama uang tabungan itu akan menjadi banyak." Jadi, penjual sayur itu berkata bahwa ia juga bisa menyumbangkan 50 sen. Penjual sayur itu bisa ikut menyumbang. 30 orang yang ingin membantu master lalu kemudian menjadi komite. Pada saat itu, mereka sangat tertarik. Ketika mereka pergi ke kios sayur atau ikan atau daging lainnya, mereka tidak mempromosikan vegetarian pada saat itu. Jadi, ketika mereka pergi ke kios lain, mereka akan mengatakan hal yang sama, yaitu menghemat 50 sen dan menimbang berhemat lebih sedikit. Sejak saat itulah cinta kasih para penjual sayuran dimulai. Begitulah cinta kasih dimulai di pasar. Dan begitulah Ceci dimulai. Video diskusi kelompok sinema dan televisi 26 Maret 1997. Teringatnya tidak tahu siaran televisi yang mana, juga pernah menayangkan siaran televisi mengenai cinta kasih. Mereka pernah mewawancarai seorang komite senior. Beliau sangat jelas mengenang kembali bahwa mereka adalah komite senior yang pada awalnya setiap hari menabung 50 sen. Dia benar-benar adalah komite senior pada masa 50 sen. Dia juga mengungkit kembali mengenai keranjang sayur. Mau ke pasar, sebelumnya masukkan uang 50 sen dulu. Dan stasiun televisi ini benar-benar langsung menuju ke pasar. Saat itu ke pasar juga mewawancarai orang-orang yang berada di pasar dan bertanya pada seorang pedagang daging babi, "Apakah kamu mengetahui mengenai badan amal Cecikah? Tahun lalu, apakah Anda ada mengikuti kegiatan dan bergabung di badan amal Ceci?" Maka para pedagang yang ada di pasar menjawab stasiun televisi, "Masih ingat, lebih kurang 20 tahun yang lalu, kami sudah mulai bergabung. Rekaman ini seingat saya masih ada. Walaupun kami menemukan pasar tradisional kuno, bagaimanapun kami mengambil dan merekam gambar, tidak mungkin lagi kami mendapatkan gambar pasar tempo dulu. Kondisi pasar yang berubah terus setiap tahunnya, tidak mungkin lagi menemukan tanda tempat menerima donasi. Tempatnya ditandai dengan gambar 2 buah batu. Jalan sudah diperlebar, tidak mungkin ditemukan lagi. Saya mengikutinya berkeliling di sana. Dia ini bisa dibilang adalah seorang murid pertama yang saya terima dari murid perumah tangga. Namanya Ching Hong, tapi dia sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak ada beberapa tahun yang lalu. Ching Hong dia juga mempunyai sebuah kisah. Waktu itu saya berpikir terus, saya seharusnya harus benar-benar merintis dan membangun satu yayasan amal Buddhis. Ketika mulai meminta untuk menabung 50 sen, ada banyak hal terjadi di saat itu. Dia datang ke wihara Siti Garba dan meminta untuk berlindung. Jadi saya mengajukan syarat. Anda ingin berlindung pada saya? Boleh, namun harus ada syaratnya, yaitu Anda harus menjadi komite saya, harus membantu saya mengumpulkan donasi, dan melakukan pekerjaan bantuan amal. Selama mereka dapat berlindung dengan saya, syarat apapun mereka menyetujui. Saat itu ada 3 orang. Pertama kali ada 3 yang berlindung, ketiganya menjadi komite. Sejak saat itu, mereka yang datang berlindung dengan saya harus menjadi komite saya. Baru ada pepatah, menjadikan tekad guru sebagai tekad sendiri dan hati Buddha sebagai hati sendiri. Artinya, jika kalian ingin menjadi murid saya, harus melakukan pekerjaan Ceci. Ching Hong itu buta huruf, tapi dia adalah yang terbaik dalam menggalang dana. Dia memiliki beberapa buku catatan donasi. Dia yang sebenarnya adalah tidak bisa membaca. Juga dalam waktu yang sekian lama, saya baru tahu. Suatu hari, Guru Dharma Kai Cheng datang.
Tidak tahu di bulan apa saat kebaktian Baisaya Guru. Dia kebetulan datang ke Hualien. Saya berada di aula sedang melantunkan Sutra Sitigarba. Dia duduk dan bertanya kepada Ching Hong, "Suara guru Anda begitu bagus, bagaimana menyebut nama Dharma gurumu?" Saat itu, benar, tidak banyak orang yang tahu nama Dharma saya. Dia lalu berkata, "Nama Dharma guru saya tidak tahu apanya Cheng." Dia bertanya bagaimana menulis Cheng. Cheng apa dan bagaimana tulisannya? Dia berkata, saya tahu seperti ini." Lalu mengambil buku dan menunjukkan, "Ini dia." Saat saya turun, guru Dharma ini sudah menunggu sangat lama. Dia tidak terus menunggu dan memutuskan pergi. Tetapi saat Ching Hong turun, dia berkata pada saya, "Maaf, tadi guru Dharma tersebut bertanya nama Dharmamu, namun saya tidak mampu mengatakannya." Saya berkata padanya, "Kamu setiap hari memegang buku amal, namanya tertera di sini. Bagaimana kamu tidak dapat mengatakannya?" Dia berkata, "Itu benar." Saya lalu menunjukkan nama yang tercantum di buku itu. Saya berkata, "Kamu kasih dia lihat. Lantas kamu tidak tahu nama Dharma saya?" Dia menjawab, dengan jujur dia mengakui bahwa dia buta huruf. Pada saat itu, saya baru mengetahui bahwa dia buta huruf. "Kamu punya 500 sampai dengan 600 anggota. Saat itu di Hualien, anggotanya yang paling banyak. Kamu bagaimana menulis dan mencatatnya? Kamu bagaimana caranya mengingat setiap anggota tinggal di mana?" Dia mengatakan dengan cara seperti ini. Saat saya pergi, saya meminta mereka menuliskan namanya sendiri. Tulis sendiri supaya saya tidak akan salah tulis. Mereka tulis sendiri, tidak akan salah tulis. Setelah selesai menulis sendiri, setelah keluar dari tempat donatur, bulan depan bagaimana caranya mengumpulkan donasi? Apakah tidak akan kesasar? Saat dia keluar, dia akan melihat apa yang istimewa dari rumah itu. Jika ada menanam anggur, dia akan menggambar seuntai anggur di atas nama orang tersebut. Saat berbelanja ke pasar, jika donaturnya adalah pedagang sayur, maka dia akan gambar daun sayur di atas namanya, sebagai tanda bahwa donatur ini adalah si pedagang sayur. Dan yang menjual ayam, dia akan menggambarkan kepala ayam. Seluruh isi bukunya diberikan tanda olehnya. Sehingga saya baru tahu bahwa murid saya ini sungguh menyentuh hati saya. Sungguh sangat menyentuh orang. Dahulu di Hualien, 4 hingga 6 komite adalah satu grup. Di Hualien, tidak banyak orang. Semua orang berbagi grup untuk survei kasus. Ketika tiba giliran mereka untuk survei kasus, terkadang karena dilaporkan oleh donatur, mereka akan segera pergi survei dan akan kembali untuk melaporkan kasus. Kemudian membawa saya untuk pergi melihat. Setelah mereka pergi, 3 hari kemudian mereka akan mengajak saya pergi. Dan saat itu sedang ada pelebaran jalan. Batu sebagai tanda sudah digusur. Demikianlah mereka jadi berputar-putar nyasar di sana. Ini adalah kegiatan Ceci beberapa dekade dulu. Dia melakukannya dengan metode demikian. Apakah itu membantu mereka yang miskin atau menggalang dana? Mereka sungguh sangat kesulitan. Pemberkahan dari Sutra Baisaya Guru. Video pelatihan kader pengurus internasional 17 Juni 2012. Teringat waktu itu, tiap bulan lunar 24, pada hari itu kita melafalkan Sutra Baisaya Guru. Yang mengambil beras, orang yang kita bantu akan datang. Juga para donatur akan datang juga. Waktu itu, karena saya telah mendirikan yayasan, maka ada kebaktian Sutra Baisaya Guru. Setiap donatur akan datang mengikutinya, karena waktu itu saya lagi melatih diri. Banyak umat agama Buddha di sekitar daerah Hualien sangat mengharapkan saya melafalkan sutra untuk menghapus bencana. Ini juga ada ceritanya. Cahaya yang muncul di gubuk kayu, dikarenakan cahaya yang muncul di gubuk kayu,
Maka setiap orang mengharapkan biksuni yang menetap di gubuk kayu itu bisa menghapus bencana. Maka semua orang sangat berharap saya bisa menghapus bencana mereka. Maka setiap hari, setiap orang sangat berharap saya bisa menghapus bencana. Saya sendiri, semua orang tahu, guru sebelum menjadi monastik, saya ada satu tekad hati. Pertama, saya tidak akan mengadakan ritual pembacaan doa. Tidak mengadakan ritual pembacaan doa. Bagaimana bisa menghapus bencana orang? Pasti tidak bisa. Juga, saya lagi melatih diri. Juga tidak berharap ada wihara. Maka tidak akan menjadi kepala wihara. Ini juga tekad hati yang kedua. Lalu, tidak akan menerima murid. Ini juga tekad hati saya pada waktu itu. Menjadi monastik ada 3 tekad ini. Pertama, tidak mengadakan ritual pembacaan doa. Kedua, tidak akan menjadi kepala wihara. Ketiga, tidak menerima murid. Maka, kalian lihat 3 tekad ini. Saya menerobos berapa? Maka, sekarang satu-satunya, sangat bersikeras tidak akan mengadakan ritual pembacaan doa. Akan tetapi, tiap bulan lunar 24 masih diteruskan. Pada hari ini, dengan tulus memohon keselamatan untuk seluruh dunia. Inilah persamuhan Sutra Baisaya Guru. Dari yang pertama kali, setiap bulan tetap rutin. Tiap bulan lunar 24 adalah hari suci kita. Hari suci kita di Taiwan. Tiap bulan lunar 24. Demikian tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Ini satu-satunya waktu di mana saya melantunkan sutra, masih juga mempertahankan ajaran mazhab Cengse kita, yaitu lahan pelatihan yang tidak mengadakan ritual pembacaan doa. Sampai sekarang masih mempertahankan demikian. Video Camp Konsensus bersama Universitas Ceci Sains Teknologi, 1 September 2014. Saya membangkitkan tekad membangun ikrar menjadi monastik. Saya ingin mengemban tugas misi Tathagata demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Seumur hidup ini, dari saat mulai membangkitkan tekad hari itu sampai sekarang, 50 tahun lebih, terus-menerus sampai sekarang, sebersih niat pun tidak pernah menyimpang. Ini saya rasakan bahwa saya sudah bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Walaupun sekarang Anda ingin saya berubah pun tidak mungkin menjadi sesuatu yang lain. Hanya bisa berubah menjadi tua. Yang lainnya tidak akan berubah. Ini sangat sulit ditemukan. Dalam kehidupan manusia, satu hati, satu tekad. Seumur hidup tidak pernah berubah. Ini yang saya rasakan. Terhadap diri sendiri ada sedikit kepuasan. Tetapi tanggung jawab, beban berat, dan perjalanan jauh. Arah tujuan. Tergugah karena ketidakkekalan yang seketika, meninggalkan kegelapan duniawi, bersumbangsih tanpa pamrih, giat menggarap lahan berkah, kuntum demi kuntum teratai hati berkembang. Itulah satu-satunya arah tujuan untuk selamanya.